Jika kita melakukan suatu percobaan di mana kita punya suatu logam Seng atau Zn, kita masukkan ke dalam suatu larutan yang mengandung ion Cu2+. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah segera setelah logam Zn dimasukkan ke dalam larutan Cu2+, maka logam Zn tadi akan tertutupi oleh logam tembaga. Dan pada larutan Cu2+, itu juga akan terbentuk larutan Zn2+. Nah, kenapa ini terjadi? Ternyata ketika Zn dimasukkan ke dalam Cu2+, ion Cu2+ yang terdapat dalam larutan tadi mengendap membentuk logam Cu. Sedangkan logam Zn yang kita masukkan tadi itu akan larut membentuk Zn2+. Dengan kata lain, ion Cu2+ akan tereduksi membentuk logam Cu, sedangkan logam Zn akan teroksidasi membentuk Zn2+. Dalam peristiwa ini, kalau kita notasikan dalam suatu reaksi, berarti reaksinya adalah Cu2+ ditambah Zn menghasilkan Cu ditambah Zn2+. Dan kalau kita biarkan, logam Zn akan semakin menipis, sedangkan endapan Cu akan semakin menebal. Nah, sekarang percobaan kedua, kita ganti. Yaitu, kita masukkan logam tembaga atau Cu ke dalam suatu larutan yang mengandung ion Zn2+. Apa yang terjadi? Apakah logam Cu akan larut dan ion Zn2+ akan mengendap? Ternyata, setelah kita tunggu beberapa lama, percobaan ini tidak menghasilkan suatu reaksi. Artinya apa? Artinya kalau kita masukkan logam Cu ke dalam suatu larutan yang mengandung ion Zn2+, maka logam Cu tidak akan larut. Dan ion Zn2+ juga tidak akan mengendap membentuk logam Zn. Nah, dari dua percobaan ini, kenapa bisa begitu sih? Nah, ini bisa dijelaskan dengan adanya deret volta. Deret volta itu berisi susunan logam-logam berdasarkan kecenderungan tereduksi dari logam tersebut. Nah, kita lihat, inilah deret voltanya dari litium sampai dengan Au atau emas. Dari kiri ke kanan, kecenderungan tereduksi itu akan semakin bertambah. Jadi artinya apa? Berarti dari Li itu paling sukar tereduksi sampai dengan Au paling mudah tereduksi. Nah, secara kuantitatif, kecenderungan tereduksi suatu logam itu dinotasikan sebagai harga E0 reduksi. Bisa disebut dengan potensial reduksi. Di mana kalau kecenderungan tereduksi suatu logam itu bertambah, maka nilai E0 reduksi itu pun juga semakin bertambah. Sehingga dari kiri ke kanan, nilai E0 reduksi juga akan semakin bertambah. E0 reduksi itu juga bisa disebut dengan yang namanya potensial elektrode standar. Artinya nilainya tersebut diukur pada keadaan standar. Nah, sekarang standarnya apa itu? Nah, keadaan standar adalah keadaan yang diukur pada konsentrasi ion logam yaitu 1 molar dan pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian, nilai potensial reduksi itu sebetulnya nilai yang muncul ketika dia diperbandingkan. Artinya, ada suatu pembandingnya. Dan yang lazim digunakan sebagai elektropembanding yaitu adalah elektrode hidrogen. Di mana pada reaksi reduksi dari 2H+ menangkap 2 elektron membentuk H2, itu nilai E0 reduksinya itu sama dengan 0. Jadi artinya apa? Artinya dalam deret volta, logam-logam yang letaknya di kanan dari hidrogen pasti memiliki harga E0 reduksi yang positif. Sedangkan logam-logam yang berada pada sisi kiri dari hidrogen itu E0 reduksinya bernilai negatif. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Lihat, dalam deret volta, letak Cu ternyata di sebelah kanan dibandingkan Zn. Dengan kata lain, pasti
E0 reduksi dari Cu lebih besar dibandingkan E0 reduksi dari Zn. Dari data ternyata setiap reaksi Cu2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Cu, nilai E0 reduksinya sama dengan plus 0,34 volt, sedangkan reduksi Zn2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Zn, ternyata didapat harga E0 reduksinya sebesar minus 0,76 volt. Nah, dari data ini dipastikan bahwa ion Cu2 plus itu lebih mudah tereduksi, sedangkan Zn2 plus itu lebih sukar tereduksi. Maka, agar suatu reaksi dapat terjadi, di mana reaksi tersebut melibatkan Cu dan Zn, maka dalam reaksi tersebut Cu harus mengalami reduksi, sedangkan Zn harus mengalami oksidasi. Kenapa begitu? Karena kemampuan reduksi dari Cu itu lebih kuat dibandingkan Zn. Hal ini bisa menjelaskan kenapa reaksi pertama atau percobaan pertama bisa menghasilkan suatu reaksi, sedangkan percobaan kedua tidak menghasilkan suatu reaksi. Karena pada percobaan pertama itu kan terjadi reaksi Cu2 plus ditambah Zn berubah menjadi Cu ditambah Zn2 plus. Dalam reaksi ini Cu2 plus berubah menjadi Cu. Artinya apa? Artinya logam Cu mengalami reduksi. Dan Zn berubah menjadi Zn2+, berarti logam Zn mengalami oksidasi. Nah, sesuai dengan Darrell Volta, kemampuan reduksi Cu lebih kuat dibandingkan Zn. Maka, agar reaksi spontan, Cu harus reduksi. Nah, di sini Cu mengalami reduksi, sehingga percobaan yang pertama itu dapat menghasilkan suatu reaksi. Sedangkan pada reaksi yang kedua, tidak menghasilkan suatu reaksi. Kenapa? Karena kalau seandainya reaksinya berlangsung, berarti kan Zn2 plus ditambah Cu berubah menjadi Zn ditambah Cu2 plus. Dalam hal ini Cu mengalami oksidasi. Nah, ini nggak mungkin. Kenapa? Karena kemampuan reduksi dari Cu lebih besar, sehingga harusnya Cu mengalami reduksi. Makanya reaksi yang kedua itu tidak akan pernah terjadi secara spontan.